Rekan ABK dan perwira PT Pelni, sekarang kita akan lihat sumber komplain. Dari mana saja sih komplain itu terjadi? Pertama kita akan lihat komplain terjadi berdasarkan fasilitas, ya. Berbagai fasilitas yang ada di kapal Pelni bisa saja menimbulkan komplain apabila pelanggan atau tamu merasa tidak baik atau tidak bisa digunakan. Ya, kemudian komplain dari sisi pelayanan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak maksimal, tidak tepat waktu atau tidak disiplin, itu juga bisa menimbulkan komplain atau keluhan dari pelanggan. Kemudian ada komplain mengenai sikap atau kinerja kita sebagai pekerja di atas kapal, ya. Apabila sikap kita kurang ramah, kurang baik, ini juga bisa menimbulkan keluhan dari pelanggan. Terakhir ada komplain yang sifatnya khusus atau keluhan khusus. Misalnya kamarnya terjadi kebocoran atau air masuk ke dalam kamar. Ini bagaimana kita bisa menangani dengan cepat sehingga komplain ini bisa kita atasi. Ya, jadi sumber-sumber komplain ini harus kita perhatikan dengan baik. Rekan ABK dan perwira PT Pelni, yang perlu kita ketahui dalam kita menangani keluhan, bahwa ada fakta yang membuktikan tamu akan dengan mudahnya melupakan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan apabila keluhannya diselesaikan dan dilayani dengan baik. Nah, ini untuk membuktikannya, kita akan lihat tipe-tipe penumpang yang bisa saja melakukan komplain. Ya, pertama, tipe penumpang yang agresif. Ini adalah tipe penumpang yang selalu bertanya panjang lebar dan selalu menuntut kita untuk memberikan jawaban yang baik. Kedua, ada tipe penumpang yang lemah lembut, tidak banyak mengeluh. Ketiga, ada tipe penumpang yang sifatnya high roller, yang banyak mengeluh tapi dengan cara yang wajar dan dia tidak tertarik dengan berbagai alasan kita. Berikutnya ada penumpang yang sifatnya rip off, yaitu yang merasa tidak puas dengan pelayanan diberikan. Tujuannya agar dia selalu diperhatikan oleh kita. Ya, yang kelima ada tipikal penumpang yang selalu mengeluh secara kronis. Kalau ini dia akan dengan berbagai alasan selalu mengeluh. Jadi tipe-tipe penumpang ini bisa saja kita alami dalam kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang kita di atas kapal Pelni. Rekan ABK dan perwira PT Pelni, kita akan lihat reaksi negatif pada saat kita menangani komplain atau keluhan. Kita akan lihat ya. Pertama, kita menganggap remeh masalah penumpang. Jadi kita anggap semua masalah yang terjadi itu tidak penting dan penumpang seharusnya tidak menunjukkan keluhan. Nah, ini tidak baik ya. Kemudian kita terlalu membela diri, menyatakan ini bukan kesalahan kita, tapi kesalahan pihak yang lain. Kemudian kita juga selalu menyalahkan orang lain, tidak terima dan selalu bersikap defensif ya. Kemudian kita balik juga menyalahkan penumpangnya. Ini juga tidak baik. Baik, rekan ABK dan perwira PT Pelni, sekarang kita akan lihat manfaat komplain ya. Pertama, sebagai pengingat bahwa kita telah melakukan kesalahan dan perlu melakukan perbaikan. Kedua, komplain tanda penumpang juga memperhatikan kinerja kita atau performance kita. Jadi ini sesuatu yang lebih baik dari yang sudah kita lakukan kepada mereka. Kemudian ketiga, kita bisa mengasah mental sebagai proses kita mendewasakan diri. Berikutnya kita menambah pengalaman baru sebagai wawasan kita dalam menyelesaikan suatu masalah dan juga sebagai bahan evaluasi perusahaan sehingga perusahaan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Rekan ABK dan perwira PT Pelni, prosedur dalam kita menangani suatu komplain, pertama kita harus tetap tenang. Ya, berikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyatakan semua keluhannya, berikan juga pelanggan perhatian penuh, dengarkan secara seksama, hindarkan suara keras atau kata-kata yang kasar yang bisa menyinggung pelanggan kita. Dan juga jangan memotong pembicaraan pelanggan. Jangan juga kita menyalahkan rekan kerja kita atau manajemen kapal Pelni. Kita juga jangan menyalahkan keadaan dan jangan menyalahkan pelanggan juga. Ajukan pertanyaan yang seperlunya kita ajukan, kemudian kita membenarkan masalah. Ya, jangan berdebat dan mengatakan tidak setuju. Meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan, menerima keluhan dengan penuh perhatian. Ya, tunjukkan kepada penumpang bahwa kita siap menindaklanjuti semua permintaan mereka. Ya, selesaikan keluhan dengan tepat dan cepat. Segera kembali kepada penumpang setelah kita selesai melakukan suatu tindakan. Ucapkan terima kasih sebagai bahan untuk kita membangun kritik yang lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa kita meminta maaf sekali lagi kepada penumpang atas semua keluhan yang terjadi. Rekan ABK dan perwira PT Pelni, harapan penumpang saat terjadinya keluhan adalah penumpang ingin keluhannya diakui. Ya, jadi kita mengakui telah terjadi suatu ketidaknyamanan yang dialami oleh penumpang tersebut. Berikutnya kita langsung ajukan permohonan maaf sebagai bentuk kita menyatakan bahwa terjadi kejadian yang tidak menyenangkan. Lanjut kita berikan pemecahan masalah. Solusi apa yang bisa kita tawarkan
Dan tindak lanjutnya, seberapa cepat kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir, kita berikan kompensasi sebagai bentuk permohonan maaf kita atas terjadinya keluhan pelanggan tadi. Rekan ABK dan perwira PT Pelni, dalam teknik menangani komplain kita harus lihat beberapa hal ini ya. Pertama, jangan terburu-buru ya. Tangani komplain dengan baik dengan mendengarkan, pikirkan, dan berikan yang terbaik ya. Tutup rapat mulut Anda, anggukan kepala, dan selalu menjaga kontak mata. Berikutnya, hindari kata-kata seperti sepertinya ibu masih bingung atau ibu harus seperti ini, kita harus hindarkan. Berikutnya, selalu ikuti atau tutup pernyataan Anda dengan klarifikasi atau solusi. Misalnya, jadi permasalahan ibu atau bapak adalah A, B, C, atau D, akan kami berikan solusi dengan melakukan B, C, atau D. Nah, jika harus menolak permintaan penumpang, menolak harus disertai dengan penolakan yang baik, tidak terlampau banyak meminta maaf, tapi tetap melakukan empati, pastikan semua informasi sudah didasari dengan semua keinginan pelanggan, dan lakukan dengan positif dan berikan juga alternatif solusinya. Berikutnya, hal-hal yang harus dihindari, jangan sampai kita memotong pembicaraan pelanggan. Jangan juga membela diri atau pura-pura mengerti, berusaha menghindari tanggung jawab, terlalu banyak senyum, meminta maaf terlalu banyak, memberikan kesan jengkel, atau langsung melemparkan keluhan kepada orang lain, tidak memberitahukan pelanggan apa yang harus dia lakukan, dan memberikan kesan tidak percaya kepada pelanggan, dan juga gagal memberikan pemecahan masalah yang memuaskan. Ingat, diperlukan 5 kali biaya lebih besar untuk mendapatkan pelanggan baru dibandingkan kita mempertahankan 1 pelanggan lama.